Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sisi ini kita akan membahas tentang gangguan saluran pencernaan. Kenalkan dulu, nama saya Meriana Adriani. Saya sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER dan membantu teman-teman di rumah sakit UNER sebagai dietitian. Gastrointestinal itu tidak diawali dari saluran pencernaan saja, tapi sebetulnya berawal dari kerongkongan, mulai dari lidah. Sebetulnya sudah dinyatakan sebagai saluran pencernaan. Contohnya taste bud. Taste bud itu terletak di lidah. Lidah itu merupakan salah satu alat yang paling penting apabila kita makan, Bila kita makan. Nanti kalau saudara ini kan di program studi gizi, ya. Jadi faktor-faktor apa saja yang mengganggu asupan makan seseorang? Salah satunya adalah taste bud. Nah, ada beberapa rasa pengecap di dalam rongga mulut, yaitu rasa asin, pahit, manis, dan umami. Nah, timbulnya persepsi rasa ini diperankan oleh TRC atau taste receptor cell atau yang disebut dengan taste bud. Itu pegang peranan penting. Apabila taste budnya rusak, maka akan sulit kita merasakan rasa dari masakan itu. Selama pengunyahan, makanan dicampur dengan air liur, diesekresikan oleh kelenjar mandibula, sublingual, dan furor parutis. Kemudian setelah cair, dia dikirim ke TSR tadi atau taste bud tadi. Nah, pengikatan molekul rasa pada TRC menyebabkan aktivitas GP protein yang disebut dengan gas tadi. Jadi betapa pentingnya taste bud tersebut, ya, pada tubuh kita, karena dia yang merasakan rasa dari apa yang kita minum atau yang kita makan. Kalau kita lihat di sini, ini kan lidah kita, ya. Ini filiform papilanya, yang bintik-bintik kecil ini. Nah, kalau salah satu ini kita besarkan, bentuknya seperti ini. Taste bud atau ada di sini. Nah, ini seperti rambut, ini hele-helenya, ya. Ini taste purnya. Jadi ini adalah sel dari taste bud. Ini sel dari taste bud. Jadi ini dijaga supaya tidak rusak, ya. Soalnya kalau nggak rusak akan mengganggu, kan kalau di lidah ada pembagian manis, asin, akan terganggu rasanya nanti, ya. Itu yang paling perlu diperhatikan. Nah, ini prosesnya, mekanismenya seperti ini. Ini kan lidah, ya, lidah. Taste bud tadi yang tadi saya cerita. Kemudian ini misalnya gula dimasukkan, ya, dalam taste purnya. Kemudian diterima oleh sensory receptor cell. Ini selnya di sini. Jadi gula masuk, ini selnya, ya, Dik, ya. Ini selnya. Kemudian masuk pada membran sensory receptor cell, ya. Kemudian diterima oleh sensory receptor cell, kemudian dikirim oleh neurotransmitter ke sensory neuron. Nanti dari sini dia bisa merasakan apakah ini manis ataukah asin. Ini ion channel yang membantu mekanisme tersebut. Jadi lidah itu penting banget. Lidah itu, di situ ada berjuta-juta sel yang mempengaruhi rasa dari makanan atau minuman. Nah, alpha gastadin tadi yang saya ceritakan mengaktifkan PLC beta 2, menghasilkan inositol trifosfat dan diaglycerol. Semua ini melepaskan kalsium tadi, yang pelepasan ion kalsium tadi.
Jadi gambarnya ada di tadi. Terus kemudian diterima oleh neurotransmitter, kemudian dibawa ke sistem saraf pusat yang melepaskan TRC T-SPAT ini. Jadi begitulah mekanisme mengapa T-SPAT ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, salah satu kerusakan T-SPAT itu adalah efek kemoterapi. Tidak hanya kemoterapi saja sebetulnya, ada efek kemoterapi, ada malnutrisi, ada kekurangan zinc ya. Jadi tadi gizi buruk ya, kurang malnutrisi, dan banyak penyakit yang menyebabkan T-SPAT-nya itu rusak. Ini contohnya kemoterapi. Pada waktu kemoterapi itu INF gamma itu menginduksi apoptosis T-SPAT tadi sehingga persepsi rasa pahit manis umami berkurang. Jadi dia tidak bisa merasakan lagi karena terjadi apoptosis pada T-SPAT ini. Penurunan jumlah sel positif sehingga pembaruan autoregenerasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, efek samping kemoterapi inilah yang menyebabkan persepsi sensorik pasien itu sangat peka gitu ya. Jadi rasa bau, ketajaman rasa itu sudah berubah ya. Jadi memang banyak ada perubahan rasa karena kemoterapi kan mengeluarkan sitokain ya, yang menyebabkan terjadi inflamasi. Juga gizi buruk itu juga seperti itu. Jadi misalnya dia kekurangan zinc, gizi buruk, stunting ya, itu juga karena anak-anak nggak mau makan, itu mungkin T-SPAT-nya juga rusak gitu ya. Kenapa kok terjadi seperti itu, terjadi atrofi. Terus kemudian pada salah satu zat gizi yang kurang pada gastadin. Dari mana gastadin? Nah, salah satu molekul gastadin, selain asam amino, itu adalah zinc. Jadi pembentukan cairan gastadin yang ada pada T-SPAT itu ada zincnya. Itu yang mungkin belum banyak yang tahu ya. Ini sama kayak tadi ya. Jadi gastadin tadi mengeluarkan PLC beta 2, kemudian ditambah dengan inflakalsium. Rasa ini masuk ke dalam sel T-SPAT, kemudian diterima dan dikirim ke saraf pusat. Jadi ada mekanismenya bahwa di dalam lidah itu ada mekanisme bagaimana dia bisa menghambat asupan makan seseorang. Nah, kita sampai pada saluran pencernaan sekarang, pada ini. Seperti kita ketahui, dalam tubuh kita terdiri dari beberapa bagian ya. Ada yang kalau di sini kan makanan-makanan dikunyah secara mekanik tadi dengan lidah tadi, dengan gigi ya. Terus kemudian di sini makanan mulai dilakukan dengan pengolahan kimia, itu dengan enzim ya, kemudian dengan HCl dan lain-lain. Jadi ini makanan-makanan ini melalui esofagus, kemudian dia masuk di dalam lambung ya, kemudian dia masuk pada usus. Nanti kita lihat, ini kita sebut dengan GI tract istilahnya ya, 16 feet. Kalau kita lihat lebih detail lagi, struktur dari GI tract ini adalah dipotong, kita lihat lapisan-lapisannya. Ini adalah lapisan mukosa. Jadi ini mukosa ya. Kenapa kita harus belajar ini? Karena kita harus tahu pada saat dia terjadi gastritis atau terjadi
penyakit-penyakit lambung lain, sampai di mana jaringan yang telah dirusak. Jadi kita harus tahu terkait dengan mau diberi makan apa, itu yang penting. Jadi kita harus tahu rusaknya saluran ini sampai di mana, sampai di mukosa atau sampai di submukosa. Submukosa yang kuning ini, yang putih ini submukosa, atau sampai pada serosa. Ya, jadi inilah yang perlu kita pelajari, karena kita nanti harus tahu, kita sebagai seorang ahli gizi, sampai di mana lukanya ini. Apa cuman di mukosanya aja di sini, atau udah masuk ke submukosa. Ini yang penting nanti kita perhatikan, ya. Nah, pada mukosa ini terdapat fili-fili. Nah, disinilah bahan-bahan makanan itu diserap. Ya. Pada submukosal itu dia yang mengontrol sekresi dari saluran ini, sekresi asam, sekresi enzim, ya, diatur oleh submukosa. Kemudian juga terdapat limpatik, ya, limpatik vessel. Kemudian ada saluran peredaran darah juga di sini. Jadi ini sudah penuh dengan fungsi dan perannya. Kalau kita lihat lagi lebih detail lagi, misalnya tadi ini kan bulatan tadi. Sekarang kalau epitelnya ini dilihat, ini adalah usus kecil, ya. Kalau dilihat seperti ini. Jadi nodulnya ada di sini, ini lumennya, ini usus kecil. Ini adalah sekresinya, ya. Jadi ini fulusnya, filus, lakteal, goblet cell, ya, intestinal, dan lain-lainnya. Nah, mukosa itu ada beberapa bagian, ya. Epithelial surface ini itu ada Lagfurts of mucosa, ya. Jadi ada satu bagian yang mengelilingi mukosa. Kemudian ada fili. Kemudian ada mikrofili. Fili ini yang seperti rambut yang saya perlihatkan tadi, rambut kecil-kecil tadi. Disitulah nanti di dalam fili-fili itu juga sudah ada pembuluh darah, karena dia nanti akan menyerap makanan. Jadi sudah nggak boleh rusak, ya. Boleh rusak karena dia menyerap makan. Jadi ini atantopinya seperti ini. Yang perlu kita pahami adalah di usus halus itu, fili-filinya ini itu apakah sudah ada alat-alat yang seperti pembuluh darah? Sudah ada ternyata. Itu perlu kita perhatikan betul. Nah, banyak enzim yang dikeluarkan oleh selama di usus halus itu. Karena banyak enzim yang dikeluarkan, maka tugasnya agak berat, jadi nggak boleh sakit. Jadi di sini banyak enzim yang dikeluarkan oleh usus 12 jari. Nah, ini usus besar, ya. Panjangnya 5 feet, ya. Terdiri dari cecum, ascending, transverse colon, descending, sigmoid section. Ini apa namanya? Dia hanya menyerap air, ya, dan beberapa cairan. Jadi ini tugasnya untuk usus besar. Jadi inilah. Nah, tadi kita sudah lihat di esofagus, takaran masuk ke lambung,
Kemudian ini yang bekerja, ada bakteri namanya Lactobacilli di lambung. Jadi ini kita berbicara tentang flora yang luminal flora atau intestinal bakteria yang ada di dalam usus itu apa saja yang membantu proses pencernaan kita. Jadi dia tidak boleh hilang. Jadi dia harus ada. Jadi di lambung itu yang bekerja adalah Lactobacilli. Kemudian pada duodenum, small intestine ya kebanyakan, Enterococcus dan Lactobacilli. Jadi paling banyak luminal flora itu ada di usus besar. Ya, ada di usus besar. Dia membuat feses itu menjadi dry supaya lembut gitu ya, supaya mudah untuk dikeluarkan. Dan mikroorganisme yang ada di dalam kolon tersebut itu membantu untuk tidak terlalu banyak menyerap air, kemudian membentuk feses ya. Jadi dia mencegah supaya tidak terjadi kekerasan feses. Itu fungsi dari bakteri-bakteri ini. Biasanya prebiotik yang berperan dalam hal ini. Nah, ini kita melihat saluran pencernaan ya. Di mana sih zat-zat gizi itu diserap? Ini harus hafal ini ya, sama yang bakteri tadi. Karena peran kita nanti di sini. Kalau di duodenum siapa saja yang dikeluarkan, siapa saja yang diserap, ada di sini semua. Kalau di jejunum siapa saja yang diserap. Karena sebagai ahli gizi nanti kita harus tahu, oh yang rusak duodenum, berarti yang nggak bisa diabsorpsi adalah zat gizi ini. Kalau melihat metabolismenya, ini dibawa ke hati dan jantung, hati, ya. Yang penting ini yang harus kita ketahui. Sekarang penyakit-penyakit apa yang sering terjadi pada saluran pencernaan? Ada gastroesophageal reflux disease, GERD. Ini ya, ini makanan kembali lagi ke atas ya, ke perut. Itu terjadi apabila sphinkternya tidak bisa tertutup dengan baik. Yang kedua, esophagitis, inflamasi esofagus. Ini merupakan komplikasi dari GERD. Peptic ulcer, ya. Ini painfulation of stomach, small intestine. Tadi ini yang tadi saya ceritakan bahwa kita harus tahu anatominya, karena kita nanti pas pengen lihat peptic ulcer sama gastritik itu bedanya di mana sakitnya ya. Gastritis itu disebabkan karena inflamasi dari permukaan mukosa tadi. Kita lihat ini biasanya terlalu banyak alkohol, sigaret. Kalau usus besar, kebanyakan penyakit yang ada adalah kanker ya. Itu biasanya mengkonsumsi tinggi lemak, rendah serat ya. Biasanya seperti itu. Kita bahas satu persatu. Ini kalau yang gastroesophageal reflux disease tadi.
Jadi sphinkternya itu nggak nutup gitu ya. Ini yang sehat begini, jadi sphinkternya nutup, makanan nggak naik lagi. Nah, ini karena sphinkternya nggak nutup, makanannya bisa balik lagi. Ini sakit ini ya, jadi balik lagi. Ini contohnya yang lebih dibesarkan. Ini bagus ini ya, tertutup. Kalau yang sebelahnya itu terbuka gitu ya, tidak tertutup dengan baik, itu istilahnya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi rasanya ya sakit karena asamnya naik ke, kan kalau masih di esofagus kan nggak asam, dia asamnya setelah di lambung karena sudah dikasih ACL. Begitu naik panas, jadi kayak heartburn, dari kayak terbakar, jadi sakit nih. Jadi ini bisa saja mempunyai risiko kanker ya, bisa saja, tapi tidak selalu. 80% pasien yang GERD juga mempunyai hiatal hernia. Nanti kita lihat biasanya seperti itu. Ini hiatal hernia. Hiatal hernia ini tertekan oleh diafragma, hampir sama gitu ya. Kalau tadi kan sphinkternya nggak tertutup dengan rapat. Kalau ini nggak tertutupnya itu karena tertekan dengan diafragma. Jadi sphinkternya ini tertekan, jadi dia naik gitu ya. Gitu. Jadi dia tertekan dengan dia sendiri, dengan diafragma. Itulah yang menyebabkan terjadi hiatal hernia. Jadi tertutup ini, terdesak, tertutup, jadi naik ya. Ya hiatal hernia. Jadi ini dia masuk ke dalam, kemudian mendorong keluar pada diafragma. Jadi ini diafragmanya dia keluar gitu. Jadi dia membuka pintu sendiri gitu ya. Kalau yang tadi kan memang sphinkternya yang tidak tertutup. Nah, ini terdorong oleh diafragma. Penyebabnya belum diketahui dengan pasti gitu ya. Mungkin jaringannya memang lemah gitu ya. Mungkin jaringannya lemah. Ini sama nanti rasanya seperti panas ya, heartburn, foot swelling ya, sama, hampir sama, cuman penyebabnya saja yang berbeda. Nah, untuk kedua hal tersebut ya, inilah yang dianjurkan ya treatmentnya, mengurangi makanan yang berlemak, coklat, nikotin, alkohol, karena makanan-makanan ini semua akan meningkatkan gitu ya, meningkatkan inflamasi dari esofagus. Kan. Ini meningkatkan produksi lemak, ini meningkatkan inflamasi, ini yang menurunkan gastric volume, ini yang meningkatkan, ini menurunkan gastric pressure. Jadi ini tidak boleh lembut ya, no tight fitting cloth, jadi nggak boleh baju terlalu ketat ya, tidak boleh. Ini yang perlu diperhatikan untuk penderita. Sekarang esofagisitis. Kondisi ini terjadi akibat reaksi alergi yang dipacu oleh makanan atau alergi. Jadi terjadi kayak infeksi di sini ya, karena dia alergi di sini. Sehingga kalau dia infeksi di sini, dia seperti inflamasi ya, panas rasanya. Jadi bukan makanannya yang naik, tapi memang esofagusnya terjadi infeksi. Biasanya pasien-pasien yang memiliki daya tahan rendah, pasien HIV, kanker atau diabetes ya. Ini faktor risikonya: usia lanjut, kamar atau makan dalam porsi besar,
mengkonsumsi ini, memiliki kebiasaan langsung tidur usai makan. Jadi kalau selesai makan jangan langsung tidur ya. Jadi ini adalah faktor risiko terjadinya esofagositis. Sebaiknya bagaimana? Berhenti merokok, menurunkan berat badan, menghindari tiduran, ya, meningkatkan porsi kepala, menahan obat, bantuan segelas air, jangan minum obat saja, mengurangi konsumsi makanan yang bisa meningkatkan asam lambung. Sekarang peptide ulcer disease itu adalah ada saringan yang terbuka ya sakitnya pada usus halus atau lambung juga bisa. Bisa juga karena bakteri pylori. Separuh. Peptide ulcer disease itu terbuka ya, terbuka bagian lapisan atasnya pada lambung tersebut, kemudian atau pada usus halus itu juga bisa terjadi. Nah, gejala yang umum adalah sakit perut ya, gejala umumnya. Nah, peptic ulcer include gastric ulcer. Jadi sama, gastric ulcer sama peptic ulcer itu sama di dalam perut juga. Jadi luka itu bisa di dalam perut, di lambung, atau di usus halus. Kadang-kadang kalau kita tidak perhatikan, lukanya bisa kemana-mana ya, bisa ke esofagus, bisa ke saluran pencernaan yang lebih jauh lagi ya. Kan biasanya duodenum yang kena ya. Terus kemudian yang biasanya yang rusak adalah yang bersifat asam. Kemudian bisa juga bakteri pylori. Kemudian gejala yang umum itu perut atas sakit ya. Biasanya treatmentnya ya diberikan antibiotik ya, itu untuk peptic ulcer disease. Coba kita lihat gambarnya ya. Inilah, ini peptic ulcer. Jadi kehilangan atau kerusakan jaringan mukosa, submukosa, lapisan. Makanya tadi kita harus lihat anatominya supaya kita paham di mana sampai di mana kerusakannya. Setelah tahu kita sampai di mana kerusakannya, kita baru bisa menentukan pemberian dietnya. Ini kerusakannya. Ini lambung yang kita sebut dengan stomach tadi. Ini duodenum. Ini ada di sini ulcernya. Jadi dia sampai pada mungkin sampai serosa. Nah, rusak mukosa sama submukosanya sudah rusak. Kita lihat lebih dekat lagi. Ini juga terjadi kerusakan. Berarti sampai di mana ini? Dia sampai pada submukosa, mendekati otot. Ini sakit sekali nih. Sakit sekali. Jadi ini luka. Ini sangat sakit sekali. Ini contohnya gini. Patogenesisnya seperti ini. Ini faktor pemicunya. Bakteri pylori, terlalu banyak minum aspirin, kortikosteroid, perokok, minum alkohol. Nah, ketidakseimbangan antara makanan ini dan permukaan mukosa tadi, ya, maka akan meningkatkan asam lambung di sini ya. Jadi dia memberikan defense ya, mempertahankan diri karena itu banyak sekali makanan-makanan yang enggak sehat. Akhirnya dia mengeluarkan ini semua. Ini yang dikeluarkan oleh
jaringan mukosa untuk bertahan diri. Jadi misalnya mengeluarkan sekresi pada mukusnya, kemudian epitel sel apikalnya dilakukan perbaikan. Jadi dia ini epitel regenerative capacity elaboration prostagland. Jadi di dalam mukosa pun melakukan pertahanan diri. Nah ini kalau kalah atau sudah tidak sanggup lagi, maka akan terjadi sakit ya. Ini ya yang sama ya, penyakit yang sama. Kemudian terjadi ischemia atau shock, kemudian gastric emptying ya, jadi ini juga terjadi duodenal ulcer, sehingga terjadilah kerusakan dari GI tract kita tadi. Ini peptic ulcer. Kalau kita lihat ini yang normal. Ini yang normal ya. Ini yang kondisi usus halus kita yang normal. Mukosanya rapi ya. Rapi kan? Ini kondisi submukosa juga rapi. Nah ini akan rusak apabila terkena gastric acid tadi. Nah, ini injury maksudnya inilah yang menyebabkan faktor-faktor yang meningkatkan tingginya gastric acid tadi. Nah ini kalau sudah begini terjadi mekanisme damage ya. Ini pertahanan dari mukosa. Jadi mukosa juga mengeluarkan sekresi gitu ya. Jadi dia bertahan. Jadi sekarang tinggal apakah impair, apakah rusak gitu ya. Jadi baik atau jadi rusak. Nah ini yang terjadi kok sudah terjadi kerusakan. Kadang-kadang sampai otot ya kerusakannya. Kalau kita cuplik lagi, ini jaringan mukosa, ini submukosa, ini muscularis, serosa, dan longitudinal ini sudah otot. Oke, jadi kalau tadi sudah lubangnya sampai di sini ya sudah nyeri. Jadi yang harus kita perhatikan sampai di mana ulcer peptisnya itu. Ini mukus berikut, ini mukus. Jadi dikeluarkan oleh mukus sekreting ini yang berada pada lambung kita ya. Ini yang mengeluarkan gastric acid, ini yang mengeluarkan asam, ini pepsinodin ya. Jadi ini adalah sel-sel yang mengeluarkan zat-zat untuk pelunaan pada makanan ya. Jadi enzim, gastric acid itu kan untuk melunakkan supaya siap dibawa ke duodenum gitu. Nah ini tadi kan sudah jelas ya. Jadi kan yang mengeluarkan sekresinya sudah jelas ya. Pepsinogen, HCI, mukus, dan gastric. Ini dikeluarkan oleh fili-fili usus tadi. Nah ini sebetulnya tidak boleh hilang gitu ya. Kalau ini hilang lah itu masalah besar ya. Jadi banyak faktor ya yang meningkatkan asam lambung. Selain tadi itu yang tadi saya sebutkan, juga faktor stres, faktor kelelahan, kecemasan, kemudian kekhawatiran itu juga meningkatkan asam lambung. Itu memang sulit ya. Jadi
dijaga agar asam lambungnya tidak melebihi batas. Jadi nyeri nanti rasanya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi biasa ini. Ini stres di atas sendiri, kan tadi saya baru cerita ya, stres di atas sendiri. Kemudian biasanya akan merasa sakit setelah 2 atau 3 jam setelah makan. Biasanya seperti itu. Ini stres karena sakit ya. Kalau ini stres karena faktornya. Ini akibatnya bisa berat badan turun ya, nggak mau makan ya. Jadi akibatnya malah nafsu makan menurun, malah muntah ya. Itu yang terjadi karena seperti itu kondisinya. Jadi ini dihindari. Nah, ini loh yang mengakibatkan. Kalau ini meningkat, bahaya gastric acid ini. Nah, faktor yang membuat meningkat banyak tadi, stres ya, lain-lain. Kok saat ini stres yang paling banyak ya. Nah, ini adalah yang melindungi lapisan mukosa. Jadi yang memprotektif saluran mukosa ya ini, bikarbonat, prostaglandin, post production, blood flow to mukosa, ini yang melindungi mukosa sebetulnya. Tapi kalau tidak bisa ya akan terjadi kerusakan. Nah, ini yang tadi saya yang bakteri pylori, jadi dia masuk ya, ini mukosa masuk submukosa, jadi sehingga membuat lubang di sini. Gitu ya. Itu tadi ulcer peptik. Sebaiknya bagaimana ya pengobatannya ini, penanganan umumnya hindari merokok, stres, hindari buah. Kalau dari gizi, hindari buah nanas, nangka. Ini kenapa? Karena buah-buahan ini adalah buah yang menghasilkan gas. Nanti justru akan memperberat tugas dari lambung ya. Bumbu ini juga dihindari. Buah yang diawetkan, kenapa? Mungkin pengawetnya ya yang lambung kita belum cukup sehat untuk menanganinya. Hindari ketan nih, karena yang ketan Nibiun ini betul karbohidrat, tetapi dia agak sulit ya, strukturnya berbeda. Bahan-bahan yang diawetkan sebaiknya jangan. Kemudian makanan yang digoreng sebaiknya jangan ya. Sayur yang mengandung gas dan mentah, lalapan jangan. Nanti kan itu masih mengandung gas dan agak sulit untuk mencernanya. Bentuk makanan tergantung kemampuan, bisa cair, bisa lunak. Ya, dari segi gizinya. Sekarang gastritis. Gastritis itu terjadinya inflamasi pada lining of the stomach. Jadi inflamasi pada mukosa. Biasanya yang sakit adalah perut bagian atas. Terus kemudian ada beberapa gejala lagi seperti muntah, tidak mau makan, kemudian sakit ya di atas ini. Terus kemudian nafsu makan hilang. Gastritis itu akan menjadi bertambah parah karena dia terjadi inflamasi. Biasanya alkohol, medikasi, pengobatan, stres. Jadi kembali lagi ke stres lagi ya. Jika inflamasinya berkurang, maka permukaan mukosa tadi akan menjadi baik kembali. Akut gastritis biasanya disebabkan oleh virus, stres, alkohol,
spicy food, steroid ya. Ini contohnya kalau gastritis. Jadi bentuknya berbeda, dia tidak berlubang, tapi bentuknya seperti bola-bola kecil, seperti melepuh gitu ya. Jadi lambung kita seperti melepuh. Itu pun sudah sakit sekali rasanya, seperti melepuh. Seperti ini, seperti melepuh. Ini yang sehat. Ini karena banyak minum minuman seperti ini, makanan-makanan seperti ini. Itu membuat lambung kita itu melepuh. Nah, pisang gitu ya, pisang itu juga bagus gitu ya. Tapi hati-hati karena dia membutuhkan waktu yang pisang itu itu bagus ya untuk penderita ini ya, karena dia bisa melapisi iritasi dari mukosa tadi ya. Kemudian pisang juga bagus untuk menguatkan digestive system GI tract kita, jadi dia memperkuat GI tract kita, itu bagus. Kemudian makanan seperti sayur, buah ya, low fat ya, itu penting ya. Whole grain ini semua dianjurkan. Jadi sebaiknya jangan digunakan penggorengan, penambahan garam yang terlalu banyak, atau pemberian gula terlalu banyak ya. Jadi lebih baik menggunakan makanan-makanan yang sehat. Nah, di sini ditulis whole grain, whole wheat bread, sereal, pasta, dan brown rice. Nah, sekarang ini kan yang banyak dikonsumsi tepung-tepungan. Coba saudara bayangkan, tepung-tepungan itu kan jajan, goreng, semua digoreng dalam bentuk tepung. Jadi itu yang menyebabkan ya, kalau banyak makan gorengan, lama-lama dia iritasi ya. Ini simptomnya, vomiting, seperti terbakar ya, sakit perut, nggak mau makan, muntah darah ya, kemudian pupinya hitam. Ini yang tidak diperbolehkan oleh gastritis ya, gastritis yang tidak boleh, gastritis yang inflamasi tadi. Nah, ini yang baik, yang bagus ya, boleh makanan ini tapi tidak boleh terlalu sering ya. Sekarang colon cancer ya, biasanya disebut colorectal cancer. Biasanya start dari lining of the colon or rector, rectum. Biasanya kecil dan disebut dengan polyps gitu ya. Kemudian beberapa tahun dia berubah menjadi sel kanker ya. Nah, kapan terjadinya kanker belum ada yang tahu ya, belum ada yang tahu. Kolon kanker itu menyebabkan konstipasi dan diare.
kadang-kadang merasa kram atau perutnya sakit. Mungkin pupuknya itu fesesnya terkait dengan darah ya, karena pada rectal cancer the most common symptom usually bleeding lymph node to bathroom. Jadi biasanya terjadi bleeding, jadi pendarahan. Jadi tahunya di situ, tapi itu ya sudah terjadi kanker. Nah, dari polip ke kankernya itu belum ada yang tahu, belum ada penelitiannya. Nah, ini contohnya kita lihat di kolon ya. Ini step pertama yang kita sebut dengan lymph node. Ini step 0 ya. Ini step pertama dan seterusnya. Nah, ini sudah menembus jaringan, Dek. Menembus jaringan. Dan dia akan menyebar ke seluruh jaringan. Nah, untuk makannya biasanya pola makan kurang serat, terlalu banyak mengkonsumsi daging merah dan lemak, merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol. Ini juga daging merah, konsumsi daging merah termasuk jeroan perlu dibatasi. Daging olahan, alkohol, biji-bijian olahan dan gula, ini yang perlu dibatasi. Nah, ini yang diharuskan. Teh hijau, susu, brokoli, madu, tempe, tahu dan buah-buahan. Jadi sebetulnya kalau kita kembali pada makanan yang sehat, sekarang kan sulit ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah yang namanya 0 ini sudah melentuk seperti polip gini. Cuman dari sini menuju sini belum ada yang tahu polip ini kecil ini. Jadi sebetulnya pada waktu kita melihat kecil, bokongnya sudah sampai di sini nih, ujungnya sudah sampai di sini. Nah, sudah menyebar luas. Nah, biasanya metastasenya adalah ke organ hati kalau untuk rectal cancer. Nah, sebaiknya bagaimana? Ya, kita makanan-makanan sehat, beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Itu yang penting. Beragam, kita jangan tergantung pada salah satu jenis makanan. Kan protein jenisnya banyak, karbohidrat jenisnya banyak, vitamin dan mineral jenisnya banyak. Jadi jangan tergantung salah satu jenis makanan. Itu namanya beragam. Bergizi, mengandung zat gizi ya. Makanan-makanan yang mengandung zat gizi. Kalau warnanya merah, warna kuning itu mengandung vitamin A, mengandung vitamin C yang kuning. Beragam, berimbang. Yang namanya berimbang, kalau makan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita itu tergantung pada berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik, ya, umur, pekerjaan kita apa. Pekerjaan sebagai petugas lapangan dengan sendirinya kebutuhannya tidak sama dengan petugas yang sebagai administrasi. Jadi kita harus tahu kalau ini makan itu harus diatur supaya tidak sakit dan aman. Aman itu aman dari fisik, tidak ada tidak ada benda-benda yang mengganggu. Terus kemudian dari biologis, gak ada lalatnya, gak ada ininya, itu aman. Terus kemudian satu lagi dari bahan kimia. Nah, ini sekarang sedang merajalela. Kita tidak tahu, sudah dikemas, sudah dimasak, kita tidak tahu apa yang digunakan di dalam masakan itu. Itu yang saat ini terjadi.
Jadi milih aman itu ya harus benar-benar kita tahu. Seperti bumbu itu kan kita nggak tahu yang dipakai ini bumbunya apa. Ya sudah pasti. Bahan kimia apa yang dimasukkan di dalamnya. Bahaya atau tidak bagi tubuh kita. Buah harus selalu ada, jangan sekali-sekali ada. Jadi sebagian dari porsi kita adalah buah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Sebelum saya tutup, sebelum saya tutup pertemuan ini, ada satu tugas yang ditulis atau diketik dalam satu lembar kertas, cukup satu halaman. Kemudian dikoordinir oleh PJ-nya dan dikirim ke email saya. Pertanyaannya adalah, pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi kerusakan taste buds? Kedua, pada gastrointestinal itu kan ada duodenum, kemudian ada jejunum, ileum. Zat gizi apa saja yang diabsorpsi oleh bagian-bagian itu? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.